Kawan-kawan, kita mungkin pernah mendengar lembaga riset CERN, sebuah organisasi penelitian nuklir Eropa yang bermarkas di Jenewa, Swiss. CERN, berikutnya kita sebut CERN aja biar lebih mudah, merupakan kependekan dari Center European for la Recherche Nucléaire, memiliki akselerator partikel yang paling canggih dan mutakhir, yaitu Large Hadron Collider. CERN berdiri pada tahun 1954 dan kini sudah memiliki 21 negara di Eropa yang menjadi penyandang dananya. CERN membuat alat canggih sepanjang 27 km yang ditanam di bawah tanah sedalam 127 meter, hampir sebesar kecamatan. Banyak sekali teori konspirasi yang mengelilingi CERN, banyak yang menduga mereka sedang melakukan eksperimen menciptakan lubang hitam, membangun gerbang kosmik untuk membuat mesin waktu, menciptakan alat teleportasi, dan mencoba untuk menciptakan Big Bang yang bisa menelan bumi. Secara keseluruhan, CERN terdiri dari ribuan fisikawan dan insinyur yang sedang menyelidiki struktur dasar dari alam semesta. Mereka menggunakan instrumen ilmiah terbesar dan paling kompleks untuk mempelajari unsur dasar materi atau partikel dasar. Partikel dibuat untuk bertabrakan secara bersamaan dengan mendekati kecepatan cahaya. Proses ini memberikan fisikawan petunjuk tentang bagaimana partikel berinteraksi dan memberikan wawasan ke dalam hukum dasar alam. Intinya, CERN dengan LHC mempelajari bagaimana asal-usul alam semesta ini terbentuk dan bagaimana mempelajari partikel tersebut lebih jauh, termasuk memburu partikel yang biasa disebut sebagai partikel Tuhan untuk mengungkapkan dimensi lain. Upaya memburu partikel Tuhan dengan menggunakan mesin LHC atau Large Hadron Collider yang diharapkan menjawab pertanyaan dalam fisika kuantum. LHC adalah akselerator partikel, perangkat yang meningkatkan partikel subatomik menjadi energi yang sangat besar dengan cara yang sangat terkontrol, sehingga para ilmuwan dapat mempelajari interaksi yang dihasilkan. Huruf awal L atau large artinya besar sebab LHC sejauh ini merupakan akselerator terbesar di dunia, menempati terowongan melingkar dengan keliling sekitar 27 km. Huruf H merupakan singkatan dari hadron, nama umum untuk partikel komposit seperti proton yang terdiri dari partikel yang lebih kecil yang disebut quark. C adalah singkatan dari collider karena LHC mempercepat dua berkas partikel dalam arah yang berlawanan, dan semua aksi terjadi ketika berkas bertabrakan. LHC dibuka pada tahun 2009, tetapi sejarah CERN dimulai jauh sebelum itu. Pembangunan dimulai pada tahun 1955 mengikuti rekomendasi dari Dewan Eropa untuk Penelitian Nuklir. Bayangkan sudah lebih dari 40 tahun untuk membangun CERN ini. Sejauh ini CERN sudah menghasilkan serangkaian penemuan inovatif termasuk arus netral lemah, neutrino ringan, boson W dan Z, puluhan teknologi computing, modifikasi cuaca, dan banyak lagi. Penemuan paling baru adalah pada tanggal 5 Juli kemarin, CERN mengumumkan 3 partikel subatomik yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Partikel subatomik ini ditemukan dalam pencarian untuk blok bangunan fundamental alam semesta. Partikel Higgs boson bersama dengan medan energi yang terkait dianggap penting untuk penciptaan alam semesta setelah Big Bang 13,7 miliar tahun yang lalu. Boson Higgs adalah partikel dasar masif hipotesis yang diperkirakan ada sesuai dengan model standar fisika partikel. Keberadaannya diyakini sebagai tanda-tanda penyelesaian atas sejumlah inkonsistensi pada model standar. Boson Higgs juga dikenal sebagai partikel Tuhan. Kini, ilmuwan menemukan pasangan pertama, tetraquark, dan jenis baru, pentaquark. Alhasil, jumlah total hadron baru yang ditemukan di LHC menjadi 3. Hadron dalam ilmu fisika partikel adalah sebuah partikel yang terbuat dari beberapa quark yang diikat bersama-sama oleh suatu gaya yang sangat kuat. Temuan ini akan membantu fisikawan dalam memahami bagaimana quark bergabung untuk membentuk partikel komposit. Proton dan neutron yang membentuk inti atom dibentuk oleh kombinasi quark, yang merupakan partikel elementer yang sering bergabung dalam kelompok 2 dan 3 untuk membentuk hadron. Terkadang, partikel ini dapat juga bergabung untuk membentuk tetraquark dan pentaquark, yang masing-masing merupakan partikel 4 dan 5 quark. Penelitian ini diyakini akan mengungkap dimensi lain dari alam semesta yang sulit dijangkau nalar. Pusing ya? Selain LHC, ada fasilitas lain di CERN yang sedang melakukan penelitian penting,
Satu percobaan di Proton Synchrotron Sun menghubungkan fisika partikel dengan ilmu iklim. Eksperimen iklim ini disebut CLOUD yang merupakan singkatan dari Cosmic Loving Odor Droplet, telah berteori bahwa sinar kosmik berperan dalam pembentukan awan dengan menyemai tetesan air kecil di sekitar bumi. Riset ini akan memungkinkan manusia di masa depan bisa memodifikasi cuaca sesuai dengan keinginan. Mungkin riset dan apa yang ditemukan oleh Sun terlalu gaib buat kita, mumet untuk dipikirkan. Apakah tidak ada penemuan yang paling dekat pada kita yang dilakukan oleh Sun? Jika kalian bisa menggunakan internet pada saat ini, maka kalian harus berterima kasih kepada Sun. Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan dari Inggris, menemukan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989 saat bekerja di Sun. Web awalnya disusun dan dikembangkan untuk memenuhi permintaan berbagi informasi otomatis antara ilmuwan di universitas dan institut di seluruh dunia. Situs web pertama di Sun dan di dunia ini didedikasikan untuk proyek World Wide Web itu sendiri dan dihost di komputer NeXT Berners-Lee. Pada tanggal 30 April 1993, Sun menempatkan perangkat lunak World Wide Web atau WWW dalam domain publik. Kemudian Sun membuat rilis dengan lisensi terbuka, sehingga cepat tersebar dan diadopsi di seluruh dunia. Tindakan ini memungkinkan web berkembang pesat dan kalian bisa menikmati apa yang disebut dengan internet. Selama bertahun-tahun, orang berspekulasi bahwa eksperimen di Sun dapat menimbulkan bahaya bagi publik, terutama ambisi ilmuwan Sun untuk menciptakan lubang hitam demi mengetahui awal terciptanya alam semesta. Namun, para ilmuwan Sun menyatakan bahwa lubang hitam yang diciptakan tidak berbahaya dan berbeda dengan lubang hitam yang ada di kosmik. Lubang hitam terbentuk di ruang angkasa ketika bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari kita runtuh dengan sendirinya di akhir hidupnya. Mereka memusatkan sejumlah besar materi dalam ruang yang sangat kecil menjadi begitu padat sehingga gravitasi yang mereka berikan luar biasa besar, bahkan cahaya tidak dapat keluar dari lubang hitam. Spekulasi tentang lubang hitam di LHC mengacu pada partikel yang dihasilkan dari tumbukan pasangan proton. Ini adalah lubang hitam mikroskopik atau kuantum. Para ilmuwan sama sekali tidak yakin bahwa lubang hitam kuantum itu ada. Seperti yang kita ketahui, bahwa bumi tetap aman di bawah pengeboman alami dari sinar kosmik setiap saat. Menciptakan kembali tabrakan ini tidak menimbulkan ancaman bagi bumi, kata mereka. Bagaimana jika tabrakan di LHC menghasilkan lubang hitam? Penciptaan lubang hitam kuantum di LHC akan sangat mengejutkan, tetapi memang akan sangat menarik. Ini akan memungkinkan fisikawan untuk belajar tentang kekuatan alam yang paling sulit dipahami, yaitu gravitasi. Penciptaan lubang hitam di LHC akan mengkonfirmasi teori bahwa alam semesta kita tidak 4 dimensi, 3 ruang ditambah dengan 1 dimensi waktu. Tetapi, memang ada dimensi yang lain. Ini akan menjadi hasil filosofis yang cukup spektakuler dengan cara yang sama seperti teori relativitas atau mekanika kuantum merevolusi cara berpikir kita. Menemukan keberadaan dimensi ekstra akan menjadi tonggak penting baru dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Banyak orang akan berspekulasi tentang penggunaan dimensi ekstra ini untuk perjalanan ruang dan waktu, atau sebagai sumber energi bersih, dan banyak yang lain. Nampaknya dalam waktu dekat akan banyak penemuan Sun yang dipublikasikan. Sun mulai rutin melakukan live terhadap hasil temuannya, dan kita akan menunggu apakah kita bisa menjadi makhluk penjelajah waktu dan alam semesta. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.